Kan jelas. Soalnya second ya. Itu dia. Kalau yang tadi sebelumnya mereka di first, mereka yang ditawarin. Ya. Sekarang mereka yang bisa menawarkan dan gua rasa Liquid gak akan pernah bet ke arah Fanny di first pick. Ya. Kalau padahal tadi saran gue dilepas juga, walaupun dia second, lepas aja. Tuker apa Ji? Ini tes ilmu. Waduh, tes ilmunya di match point Ji. Jangan, ini Harit Band ya. Harit Ben sih harusnya. Harit Band. Harusnya ya. Bentar, yang lepas siapa berarti nih? Yif lepas. Susin. Justru menurutku Yif kalau sampai prioritas Ben agak menimbulkan tanda tanya sih. Ya, saya tadi Susin, Kalea. Iya, Kalea, Kalea. Kalea. Susin, Kalea ini masih banyak om. diadu Dia mau mungkin ambil apa? Harit kalian diadu bisa. Susin, gue ben. Ya, Jusin. Biar bisa Kalea tukar Harit. Oke. Bisa. Hati-hati dengan Joy juga ya. Ingat Fabian punya Joy. Yang gua nggak tahu sih bakal di power pick atau enggak. Wah. Harit Ben. Harit Band kalian terbuka. First pick ah. Ketika untuk kalian. Bosnya tetap Kalea. Oh, Susin ternyata. Itu dia. Susin yang diamankan. Sementara ngelihat dari responnya Kalea plus 1 nih. Satunya bebas banget mau kemana. Ya. Kalian ya. Kalian sudah oke, tinggal nyari partner nanti buat di pick yang ketiga ya nanti ya. Kalau mau diambil kalian Suyo, Kalea Suyo sih. Sampai sekarang opsi yang paling oke ya. antara kalian Suyo atau kalian Joy? Joy bisa jadi karena dinaik Fabiannya juga. Ya. Tapi kalau misalkan mau objektif, iya Suyo. paling Suyo lah Ya, jelas. ada di Suyo. Dia juga makanya nggak takut banget untuk langsung buru-buru ke arah yang power. Dia Susin dulu ya. Walaupun tadi Susinnya dia skill di game yang sebelum ini, ya udah nggak terlalu mengenas, nggak terlalu mengganas gitu loh. Kena makan malah. Hah? Kena makan Dua dia kali. malah. Iya. Tapi ya sekarang nggak ada Fanny. Kasusnya udah berbeda lagi. Wih, diambil yang kita tahu Fabian bersama dengan Hilda. Wow. Wow. Ini 3 hero yang dibutuhkan untuk Liquid tuh. Iya. Udah keambil nih. Ini kayak udah hero comfort juga kan buat Liquid, tiga-tiganya. Iya, Hilda biasanya, Aran. biasanya jauh head. Ya. Tapi Hilda Aran ya. Hilda Aran dan Joy-nya Fabian. Iya. Dan Ini oke sih. ya mereka keep juga untuk nomornya Chow, misalnya bisa diambil nanti. Khalid juga ada untuk main agresif di early. Bisa. Gimana kalau misalnya kita putar lagi om strateginya ke counter initiate? Counter initiate. Matilda. Hilda ya. Cuman susah sih ya, nggak ada POV gitu-gitu ya. Sebenarnya bisa, cuman Matildanya bakal diketokin Hilda. Wah, Atau kalau sampai ada Khalid tadi ya kan jadi counterpartnya juga. ini kalau kita lihat Beatrix yang diambil, Wow. itu menandakan para pasukan dari tim Liquid ini sebenarnya masih ada Cloud atau Clean. Ya. Ini combo yang sudah mulai marak ya. KB. KB, Kalea Beatrix. Kalea Beatrix. Karena damage-nya besar. Benar. Tapi jarang muncul, bukan karena nggak ada yang ngambil. Kaleanya berat dapat ini ya, kaleanya udah berat. Ya, tapi sekalinya lepas, Beatrix tuh nggak di-ban juga. Cuma memang jarang aja, mungkin adaptasi pakai Beatrix kali om ya. Belum tentu di pick kan. Tapi berarti ini oke lah kalau mau ketemu dengan si Joy juga sebenarnya ya. Ini jawaban. Lawan Joy, bener. Dia tembakin aja kan. Tapi dengan catatan menang item. Ya, menang item dan Joy-nya mungkin nggak boleh glowing ya. Which is nggak mungkin juga boleh glowing. Iya, susah. Jarang banget Joy ada Joy bikin glowing. Misalnya di band, respect untuk pitnya. Ini kalau mau agresif misal, kita bicara soal agresif juga buat Dewa. Apakah mereka akan berusaha untuk mendapatkan Lunox mid lagi? Lunox di mid lane ada 2 follow up berarti. Ya ada 2 follow up, bisa Beatrix, bisa Lunox. Gua rasa cukup 1 sih. Kayak utility juga lumayan penting kan untuk efek sisi lainnya, satunya lagi badan. Mungkin kalau memang kalahnya di roam, XP-nya bisa ngambil macam Hello. Yes, kalau misalnya ke arah Elos, ke arah badan ya. Kalau karena damage ya cici lah. Apalagi Buat nyerap damage-nya dulu. Sekarang yang gue takutkan Lim ya, kalau dia udah mainin ke arah DPS nih, botlane DPS itu bahaya juga loh. ya gua laner DPS kayak yang di belakang atau yang mandiri. Yang mandiri. Kalau gitu. Oh, itu juga bisa sebetulnya. Tapi Low Ben juga bagus ya. Yep. Ini penguasa map yang akan hilang dari Dewa United. Nah sekarang Chow untuk Mueza kembali kan? Kalau kaliannya di EXP. Kayaknya Kalea Romer aja sih om. Kalian Romer. Kalea Romer Berarti satu badan? plus badan lagi satu. Satu badan. Siapa yang punya badan tebal? Kita selalu pengen, gatel banget ya. Gluk gitu ya. Iya, tapi badan. Oke, badan. Ya. Tadi gue pikir kalau memang mau tutupin badannya dia butuh high loss kan. Tapi ternyata efek sisi om yang dicari om. Ya, dan juga Hylos agak rentan ya kena cusin. Itu dia. Gak mau ngangkat-angkat. Ya ini kalau keluarnya Chow juga masih bagus buat Iya. tim Liquid.
Kalau Chow sih lumayan ya, maksa banget ini dari tim Dewa untuk berjaga lebih ketat. Gue penasaran goldnya. Goldnya, Bruno mungkin. Bruno safety sih. Bruno mungkin. Atau kalau asuransi, Cloud. Cloud ya. Ya berani kan dia main Cloud sendiri sekarang. Tergantung sih. Selama bisa bawa Purify, ya siapapun lah retail di band ya. Ya Bruno. Iya kan? Karena itu dia band. Kalau nggak Bruno ya Cloud, tergantung dia mau main apa sekarang. Chow Chow dan one. one. Oke. Tutor one ada di Kyo kan? Tutor one ada di Kyo kan manis? Ya. Chow Hilda ya. Extra pressure di early game mid-nya. Pilihan untuk Okta mau main full damager ada Lunox. Atau kembali dengan hero santai saja di belakang. Mungkin seperti Cecil atau Novaria. Gue setuju Nova sih om. Untuk penetrate yang lebih gampang kena juga nantinya pas lagi Oke. defense. Sama Renner juga. Renner juga. Renner juga. Tapi kalau mereka main ke arah Nova, ini bisa mainan jadi untuk Fabian. Ya itu yang harus menjadi catatan. Nah itu dia ya. Dia harus benar-benar bisa nahan nih. Sebenarnya bisa Ji. Astral Record keluarin, terus diem di tembok dulu. Itu salah satu solusi buat lawan Joy. Cuma masalahnya ada nggak momen kayak gitu? Karena mau panik kan biasanya. Ronox damage ternyata 2 follow up damage om. Yap, Seperti itu yang dia. udah Om bilang tadi. Ya, kita sudah melihat rekap ya bagaimana Lunox juga ini positif record untuk Dewa. Bisa menunjukkan lawan, tapi sekarang harusnya tim Liquid mereka tidak terkejut. Karena kita pun sudah bisa agak membaca gitu loh mereka mau kemana. Tapi kalau misalnya kali ini kliniknya Omawa nyala, berarti tandanya draft dari tim Dewa ini berhasil mengatasi permainan dari tim Liquid. Omawa, masih menuju ke arah Liquid kah? Aku pengen lihat Lunox menang sih. Saya Lunox. Dewa, Lunox saya tim Lunox. Dewa, oke kalau Lim, Gua Dewa. Dewa. Predik aja Dewa. 2 vote untuk Dewa. Apakah Lunox akan menjadi jawaban untuk para pasukan dari tim Liquid? Sota beberapa lama Epel Arena Barat tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Ini pembuktian juga ya dari Dewa United yang kemarin mendapatkan kekalahan telak 2-0. Dan sekarang mereka harus bangkit nih, seenggaknya mereka menyamakan kedudukan dulu dan game ketiga itu udah nasib yang berbicara. Iya. Oke. Dan Dewa sekarang mereka cuma punya single setup ya berarti ya. Kayak hanya akan mengandalkan Tsunami Slam. Kalau mau 4 lebih dekat ke teman-temannya mereka. Tapi follow up-nya kuat om. Dan ada Badang yang bisa nutupin juga nih kalau ada yang mau backup. Ya. Ini malah kalau bisa kita lihat dari para pasukan tim antara Dewa dan juga Liquid yang bisa keabsorb malah dari tim Dewa. Sorry, dari tim Liquid malah ya. Iya. Dapat ini. Enak di awal. Dia juga pengen jaga jarak, dia nggak mau kayak game sebelum ini. Bener, kan dibalik game sebelumnya. Iya. Tapi dari Emblem om. Ya, belum sasing ya untuk Matrix, Weapon Master juga ada. Dan Mage lawan masih aman ini untuk kedua mid laner. Pull yourself together. Untuk Kalea. Kalea. Wow. Ada Kalea yang bawa Tenacity, ada yang Pull Yourself. Tergantung penggunaan dari Battle Spell juga. Dan arahnya. Oh, surprise Aran! Langsung coba untuk melakukan sedikit distraction. Membawa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tapi nampaknya kali ini turret udah habis minionnya dan Cloud. Ini tangan dari sosok seorang Ray. Ya, dia coba untuk buy time tadi selama mungkin. Tapi sayangnya memang udah dead end banget sih, 4 orang di sana. Yep. Udah gak bisa kemana-mana juga tadi ya. Apalagi spray dipakai oleh Aran. Sedangkan terlalu banyak tadi pemain-pemain dari Dewa juga yang sudah mulai membayang-bayangi si Aran. Tembakan yang terkena Moiza. Ada strike lagi. Oh, tapi lihat di depan sana. Kalau bisa kita menyaksikan, God lanernya agak cukup intens loh. Dan malah yang dominasi dari sosok seorang Q. Makanya. Itu mungkin udah di awal juga sih. Tapi gue masih menantikan nih setup dari Turtle. Oke, Wede mencoba untuk memberikan sedikit drag time. Para pasukan dari tim Liquid belum ada yang melakukan kontes. Tapi tampaknya Fabian gagal. What a retribution dari seorang Ray. Mencoba dipaksa tim fighter pasukan dari tim Dewa. Mereka kehilangan seorang Ray. Turtle memang didapatkan, tapi akan ada 3 poin kill kah dengan adanya sosok dari seorang Okta dengan chaos asal terlalu sakit membuat Wede tumbang. Di telan bumi dan bahkan seorang Weza berhasil membuat Flicker 1. Tsunami Slam terhadap seorang Fabian dan tumbang begitu saja nampaknya tanpa ada basa-basi. Okta jawaban kali ini benar-benar langsung terjawab untuk Omawa. Ya itu dia ya, kekuatan Okta dengan Lunox. Pemain yang cukup fleksibel sebenarnya, tinggal bagaimana menemukan sinergi dengan dia. Bermain seputar dari Okta juga. Oke, tapi kalau misalnya ada satu kelemahan dari Okta nih Om, dia nggak pakai Purify.
Oke, flicker ya. Iya. Bisa ditargetkan memang. Chance-nya bisa ditarget. Dia double or nothing, Ji. Apa? Gue pun Lunox ngerasa kayak Purify itu bukan opsi loh. Karena kalau dia nggak pakai flicker, dia nggak akan ada combo dual ultimate. Memang, dia memang gak ada combo dual ultimate. Tapi kalau ngomongin ke arah Purify, dia memastikan diri kalau dia nggak bakal bisa. Tapi kali ini lihat, damage terlalu sakit dari sosok serang Okta. Aran lari, ada Okta. Ya hampir saya terkena panah tadi barusan. Kalau gue bakal balikin. Tapi kalau Purify tetap dia masih bisa, setidaknya itu nggak bakal jadi target utama, Lim. Oke, tsunami slender Mueza depan sana kita serang WD. Ternyata terlalu sakit, tidak bisa dibendung dan Fabian mencoba untuk bermain. Melakukan sedikit buying time. Ngedrag team fight yang dimiliki dari Dewa yang sudah dimenangkan oleh Dewa ini untuk dinetralisir. Ya, belum ada kayak Soul juga yang ready memang untuk Okta. Dan Kyo, oke. Corrosion untuk Kyo. Agak sedikit unggul mungkin dari itemnya ya. Tapi BOD untuk first item buat maybe juga nanti sedang dikejar ke sana. Mungkin karena itemnya lebih murah sih, Om. Yang bisa dibelikan sama Kyo. Jadi kayak agak sedikit ke delay aja, tapi nanti akan tetap jadi juga sih. Ya, dan jangan lupa maybe itu punya shoes ya. Oke, Mueza ini bisa menjadi salah satu orang yang cukup menyeramkan. Tapi Widi dia nggak takut juga ya, berkali-kali dia ngebuka boost dan kena damage yang cukup bahaya. Widi masih berani. Dia menang mobilitas soalnya. Iya, menang mobilitas, tapi para pasukan dari tim Dewa, mereka mencoba untuk melakukan sedikit pengusiran. Tapi Q melakukan responsif untuk para pasukan dari tim Dewa ini tidak bakal lihat di sana penetrasi terlalu sakit. Mundur ke belakang Fabian, membuat satu bar retribusi, tapi ternyata nggak berhasil dan itu dia crossbow of Tate. Dari seorang Q berhasil dihindari dengan ada Order Billions. Kehilangan satu point kill, nampaknya tidak kentara pasukan dari tim Dewa. Kali ini mereka nampaknya membuat satu keputusan yang tepat untuk menuju ke arah terlebih dahulu supaya fight dari sustain team fight jadi lebih panjang. Ore! Mereka apa terjadi masih mau lebih dari duel dengan poin ini dia Okta tanpa dia Purify tidak bisa diselamatkan. Ore mati, udah terlalu sakit dan Yes. satu poin kill yang sangat mahal dan shutdown finally didapatkan oleh Yeskiel. Ya udah nggak bisa kabur lagi tadi, pilihan terbaik untuk Okta adalah tuker. Ya, tuker. Dan dia masih sempat buat dapat satu ya. Yang memang masih cukup oke juga, tapi terlalu dalam tadi bagi pemain-pemain Dewa juga berusaha untuk melipat gandakan keuntungan mereka. Conceal play dari Widi tadi tiba-tiba hadir di bagian belakang. Tapi nggak ada wave dragon juga sih. Iya. Jadi nggak ada poin untuk inisiasi lagi. Mungkin kalau ada Wave Dragon ada damage tambahan tuh dari turret. Cukup, ada Aran juga udah ngejar lari tadi. Udah siap. Sementara lihat dari itemnya. Aran di top whisper. Ya, Yodi ya. Ya lumayan cepet juga. Nantinya aku pengen ngelihatnya untuk si Suyo ya, karena dia masih belum menuju ke War X ya, belum selesai. Mungkin dari War X nanti dia akan jauh lebih sustain untuk Brain. Dan antivirus untuk Aran. Lebih bisa menjaga diri untuk di barisan depan juga. Tapi ini untuk kombinasi Okta, kita tahu damage ini sangat cukup sekali sekarang. Ini harus berhati-hati kalau sampai tertangkap. Karena dia tidak akan terlalu tebal. Mau setebal apapun nggak bisa lawan Okta, berat juga Om. Nah, dan juga Aran kan antivirus. Ya. Iya, ya, nggak ada magical defense ya. Bener, dia lebih prefer buat nahan daripada si Oke, Tsunami Slam surprise! Hampir hilang, masih ada waktu. Membalikkan kembali ke area, tapi Mueza beri ke power defensive Okta di depan sana. Dan adanya Order Billions sudah menghindari damage mereka dari seorang Fabian. Dengan adanya Turtle yang akan muncul, yang ketiga membuat para pasukan dari tim Liquid ID. Nampaknya dia harus kehilangan sih. Kemungkinan besar dia akan kehilangan Perfect Turtle. Dan bahkan Dewa United memaksimalkan kondisi, maybe makin lebih jauh dari goalnya, tapi Ray akan coba diancang-ancang dan retribution yang tidak ada. Para pasukan dari tim Liquid, mereka dibalikin kembali ke ada first break dari Ray. Benar-benar mengamalkan semuanya diri, dia keras mountain. This is Captain Kyo, ready to take off. Wih, satu damage yang instan, terus baby, gak bisa dibendung sama sekali. Wow, itu dia. Tapi perbandingannya sekarang jadi tetap lebih untung untuk Dewa loh. Ya, Dewa dapetin perfect objektif juga ya. Dan kalau memang di awal Beatrix belum punya item, coverannya ada damage dari Okta, ada Chaos Assault. Ya, jadi berdua. Make sure aja killnya bisa didapetin. Ya, make sure menang kuantitas ya. Hati-hati sama Q juga sih. Tapi masih bisa dibalikin loh. Lihat, masih bisa dibalikin. Dari depan sana para pasukan dari tim Dewa mereka terdistract dengan dari seorang Aran. Berbeda dengan adanya sosok dari seorang One di tangan dari Maybe ya tadi ya. Dia terprosok dari awal. Kalau ini masih ada chance loh untuk Q. Untuk apa? Kita juga melihat dari one yang terpakai mungkin sebelum-sebelumnya. Kedua orang jalan.
buat kelihatan. Iya, dia cuma mainin mobilitasnya aja ngambil kita kan. Bener, cuma tadi kalau kita lihat crossbow of tech sudah 2 kali loh mengudara. Iya. Nyala ya. Sementara untuk di arah mid game, jujur harus lebih gampang gitu dari Dewa. Tapi Slam Tsunami Slam-nya kali ini dihindari dengan Purify. Banner Threads juga di depan sana, langsung di following up. Cuma sayangnya, ini dia WS skill. Dia tenang banget pakai Purify ya, tunggu diangkat dulu dari atas. Pastiin dia terbang baru dia Purify. ya itu oke. Ngebait Purify juga udah lumayan nilai plus. Nilai plus dan Fabian udah punya Holy Crystal. Dengan kondisi yang terpuruk kali ini agak lumayan cukup cepat, tapi dengan tidak adanya sosok dari Tsunami Slam mereka membalikkan balikan ada Fabian. Bentarkan seorang Ren, tapi dia bisa terlalu besar, tidak bisa dipentul down. Tembakan dia virus Fabian. Hanya tembakan peringatan untuk mundur para pasukan dari tim Legion sang kuda hitam. Ya, sayangnya Resel tumbang. Jadi untuk setup sekarang di Lord mungkin power dari Dewa agak berkurang ya, karena mereka butuh satu setupper lagi, tidak hanya bisa mengendalikan Tsunami Slam. Pavian mendorong lane jauh di bagian top, dekat dengan Lord juga, dan Kyo mendorong bagian bawah. Jadi secara untuk laning management dari tim Liquid ini cukup unggul ya, terutama untuk di bagian lane jauh, di bawah. Phew! Jangan lupa untuk Battle Limon. Dan gue rasa sekarang ya untuk Dewa United mereka udah boleh kontrol dengan race-nya sih. Yap. Entah kenapa gue ngeliat race, tugasnya race ini cuman kalau nggak misalkan nutupin follow up damage, ya inisiasi gitu, mau duluan mana ya terserah. Yap. Atau nunggu Moesanya yang setup. Dan langsung aja setup terdepan sarang dengan suara yes, Kiel. Tidak ada Purify kembali. Lihat checking push yang sangat luar biasa bagus untuk para pasukan dari tim Dewa United. Mendengar belakang damage yang terlalu besar dan Bueta tumbang. Itu dia, menunjukkan seorang Ray. Mendengar belakang tapi damage without danger. Mencoba untuk menyelamatkan diri tapi Kiel terlalu terburu-buru menggunakan without danger. Kemudian ke arah belakang untuk seorang Aran ada sebuah jawaban. Maybe mudah-mudahan damage yang besar. Tapi satu hal yang harus perhatikan, dia terlalu terburu-buru menggunakan dari Wind of Nature-nya. Oh, tapi pilihan sih sebenarnya Wind of Nature. Karena ada damage dari Octal juga yang bakal bisa menyusul. Jadi Wind of Nature ya cuman hanya akan menyelamatkan dari satu titik, yaitu maybe. Tadi kondisinya sebenarnya Ray sih, lebih ke antisipasi Ray-nya juga. Karena dikejar lagi Ray. Iya, dia takut Ray-nya keluar dari soul server kan, tiba-tiba nge-burst kan. Tapi yang harus diperhatikan adalah prioritas nih. Sekarang, walaupun dia lagi ngejar Ray, kalau tembakan dari seorang Maybe itu belum ke arah dia, kayaknya nggak wise sih gunain Wind of Nature. Ya baru keunggulan yang signifikan ya untuk Maybe membalaskan kekalahannya sebagai one man juga di game pertama. Iya, berarti tutornya gagal nih. Belum Tentu dong. Tapi Ya. sekarang yang pasti Lord ada untuk Dewa United dan sekarang mereka slow push di bagian bawahnya. Purple udah nggak bisa dia apain lagi. Bahkan sekarang nih, goldnya pun dipegang sama Dewa walaupun nggak sesignifikan game pertama. Ya tapi lihat Muezanya ya, asisnya banyak banget tuh buat Mueza. Lompat lagi double strike, nope. Ada sedikit tertekan, Res harus hati-hati juga sih, jangan sampai kalau dia yang maju dan yang di belakangnya belum ready. Kita sering melihat skenario Res tumbang sendirian. Itu tadi kelihatan nggak sih? Tadi kelihatan nggak sih pas Res lagi ngintip ke dalam bus? Harusnya kelihatan. Ada Dia Widi. mundur. Iya, makanya ada Widi di depan sana. Dan kalau Lord sudah di-clear, ini para pasukan dari tim Dewa, mereka tinggal harus sabar menunggu karena masih ada Super Wave di bottom lane. Jadi follow up dengan adanya Beatrix ini akan sangat nikmat. Cuma, satu hal yang mereka harus perhatikan juga, targeting terhadap Favian ini nggak boleh dikesampingkan loh. Ya Favian ya. Dan memang Favian tadi juga dengan berita move, sebentar Oke, Council Gaming, Widi mencari dimanapun, siapapun di depan sana, tapi Widi kali ini dibangun dengan Sanisa, yes, skill mencegar belakang, Baby Flicker Body Passive, tembakan peringatan. Targeting mereka udah sangat tepat, tapi para pasukan dari tim Dewa berhasil mengantisipasi pergerakan tersebut. Memilih untuk mundur ke arah belakang para pasukan dari tim Dewa, mencari di mana Favian berada. Dan nampaknya berhasil pulang, Favian! Dewi Fortuna dengan ketenangan yang sangat tepat berhasil membawanya pulang ke base-nya. Nyaris banget tadi. Udah kelihatan bahkan tinggal Udah kelihatan. Tapi basic attack yang tadi nggak bereaksi juga. Midnya akan langsung dipotong dan bawahnya akan di-follow. Oh, bawahnya akan di following up. Clear minion dari seorang Q di depan sana harusnya sangat cepat. Tapi WD style dalam position. Belum ada duel strike, ada banget penetrate. Terlalu sakit. Udah belakang. Lihat Fabiannya. Terlalu sakit, gak bisa dibendung dan bahkan tidak ada cross motion dari seorang Q. Sekalipun mendekati karena Maybe yang sudah tidak memiliki flicker, Fabian masih belum bisa menumbangkan Maybe karena itu dia Rose Gold Meteor safety. Wow, ini Dewa sangat-sangat unggul ya. Maybe bahkan sudah tidak terbendung lagi. Tapi gue suka targetingnya. Ya langsung ke Maybe memang benar. Cuman ya nggak bisa kalau hanya mengandalkan Favian yang ya dia tipis di Assassin.
Dan nabrak dengan full hero damager untuk Dewa. Lihat betapa cepatnya Lord ini akan diambil juga untuk Dewa. Ya, ada Lunok juga soalnya. Oke, langsung penetrate, menuju ke arah depan, menuju ke arah belakang, Yeskiel. Udah ada Purify. Hati-hati, Yeskiel menandakan kalau dirinya udah bisa menjadi target selanjutnya, Lim. Oke. Dan gue ngeliat sekarang 7.000 gold. Ini perbedaan gold yang memang gak separah dari game pertama. Cuma masih di menit 13 loh. Pressure dari Dewa ini gak bakal berhenti. Ya, setuju. Dan mereka banyak insurance ya. Siapa yang ditangkap nanti dengan Moeza, itu pasti bakal bisa tumbang juga. Belum lagi Moeza, ini fleeting time dari tadi. Iya, itu dia sih. Ya, Dominance Ice. Moeza. Itu nyebelin banget sih, Om. Dibilang udah ulti, bisa tiba-tiba. Udah ulti, udah. Udah Ada ulti, lagi. ada lagi. Nah, udah trust issue akhirnya kan. Dan ini enak banget untuk Dewa United karena gue rasa makan depan pun ayo gitu loh. Semua yang ditangkap ini hilang langsung. Iya orang Darkening plus Bennett gimana ya? Ini udah mimpi buruk sih. Siapapun yang keangkat ya udah cuma bisa pasrah. Kecuali punya Immortal lah. Itu Iya. satu-satunya harapan. Dan sekarang high ground defender yang bikin dari tim Liquid. Kali ini agak cukup minus. Jadi bisa dibilang mereka agak harus lebih cepat menyelesaikan satu momentum mereka. Tapi dibalik itu semua Moeza berhasil mendapatkan satu buah bagian dari mundur ke arah belakang. Semua jawaban mereka kehilangan satu dasar Moeza. Aktif dari Sky bisa dimiliki dari seorang Yeskiel. Membalaskan kembali yang dimiliki para pasukan dan kedua United Red. Masuk terlebih dahulu dan pada WD. Gagal di sini. Captain Q ready to take off. Yang damage-nya masih belum maksimal. Masih bisa di defense. Tapi korbannya ada 2 nyawa dari Dewa United Gold. Yang tadinya gue pikir bakal ketarik ternyata nggak goyang om. Oke, ada Restan Moeza ya yang harus tumbang. 2 lini depan lah bisa dibilang untuk Dewa juga. Dan so far tim Liquid mereka masih bisa bertahan. Dan ini harus hati-hati loh. Kalau kita melihat Dewa, mereka nabrak seperti tadi dan lagi ada crossbow of tank yang kebuka. Late game ini bisa dipegang dengan si Kyo nanti. Iya. Ketika damage sudah cukup ya. Yep. Karena kan damage ini belum cukup kan, masih kurang 1 lah. 1 item lagi dan Satu itu item. terpaksa Rose Gold. Rose Gold yang damage-nya nggak gede sebenarnya. Mungkin kalau penetrasi udah ada di Malefic Guard, satunya lagi Windtalker. Oke. Atau Tobiodi. Tapi satu hal juga yang mereka harus tahu kalau Yeskiel kali ini benar-benar cukup menyakitkan karena Skypisernya aktif. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Dewa memasang mundur ke arah belakangnya Purify berhasil ke trigger. Para pasukan dari tim Dewa mereka dibalik kembali dengan kelas Mountain. This is Captain Q ready to take off. Ternyata mundur ke arah belakang menuju ke arah seorang Baby. Target utama mereka dan duel Dragon Baby tercatat. Ini bencana menit ke-15. Mereka langsung fokus menuju ke arah mid lane. Membuat para pasukan dari tim Dewa memastikan mereka tidak boleh ada yang maju lebih dalam lagi. Dan satu sosok Q diperintahkan untuk turun melakukan defensif terhadap base mereka. tapi hati-hati ya, bukan berarti gak ada damage. Masih ada Okta. Okta juga nih second striker yang sangat-sangat bisa nih ngedeal damage dengan item-item yang udah jadi juga. Dan kita melihat dari Lord yang mungkin bisa di setup tanpa adanya Favian. Apakah tim Liquid masih berani? Ya ini cuma pancingan ya buat Lordnya ya. Dan aku lebih concern ya itu tadi. Crossbow of tank yang selalu bisa mengudara. Dan kita melihat hal tersebut terjadi berulang kali. Res Iya. punya Winter Crown. Tapi buat yang lainnya mungkin yang tidak punya Winter Crown nih. Yang bisa menjadi target demi target untuk Kyo. Mentalnya Koksa lagi ya. Kalau dari tadi mentalnya nggak Koksa enak tuh. Dapat ya pasti ya. Dapat pasti damage-nya Om. Mau nggak mau harus buka order brilliant sih. Aha. Dan itu ngebuang soft skill banget. Ketika dia lagi darkening, dia nggak bisa langsung buka order brilliant juga. Oke. Pilihan ya berarti nanti buat Okta. Itu dia bawahnya pun lumayan bagus nih. Dewa, mereka bisa setup karena Ya, mereka bisa set up, apalagi kalau ngomongin ke arah sosok Fresh ini bisa lakuin zoning out sih. Abis itu Om. Oke, Arat juga punya Winter Crown. Bakal bisa nge-upshop dulu beberapa damage sebelum menggunakan Winter Crown. Iya harus punya juga sih. Takutnya Okta-nya nih yang di-trigger. Oke, waiting. Konsel gaming telah disiapkan. Moeza menjadi target utama dari pasaran Keras Mountain. Langsung melakukan Moeza menuju ke belakang. Rim menjadi target utama bersama dengan seorang Medi. Mereka tidak mau terlalu sering Brilliant mengurutkan juga. Fabian. This is saja ketangkap begitu saja. What a play from Rest. Sangat baik sekali. Satu tembok fish. Cracknya berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka tershutdown. Dan kali ini mereka mendapatkan Lord tanpa ada Wede. Tanpa ada Favian. Mampukah mereka bertahan? Melawan juga, Lim. masih dicoba sih harusnya. 3 melawan 2. Respawn time dari Widi memang sebentar lagi. Yap. Tapi mereka akan kasih pressure di depan base dari tim Liquid ID. Ya, ini masih bisa defense pasti ya, karena respon untuk pemain-pemain tim Liquid juga. Lihat, bagaimana respon dari Dewa akan menunggu juga Lordnya berjalan yang berarti
full untuk tim bagi tim Liquid ID. Oh, Pavian menurut gue juga harus bisa pakai Winter Crown sih. Gue lebih ke Immortal mungkin sih ya. Semua immortal aja ya. Karena kalau Winter Crown dia nggak bisa gerak juga, jatuhnya akan ditungguin aja. Cuma inisiat ke arah Weza, gue suka sih tadi decision yang dilakukan Widi. Sebelum dia inisiat lah duluan. Dan itu bagus banget loh Lin menurut gue. Iya itu makanya gue suka, tapi Lord sekarang udah mulai masuk. Oke, lihat dari sosok Yeskiel bakal coba ditendang dari arah belakang dan langsung dapatkan satu penetrasi ini. Dilakukan itu saja Prisca yang kedua teman-teman penetrasi kembali. Dan bahkan ini bencana. Tidak menjauh untuk bisa mempertahankan game kedua dan Dewa akhirnya mendapatkan game kedua. Dan membawa game ini ke game yang ketiga. 1-1 kali ini Dewa United mengejar dan menyamakan kedudukan. Bahkan tim Liquid dia kebingungan dengan draft yang sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh. Mereka gagal ternyata 1-1. Ya, aku kira siap dengan Lunox, tapi ternyata mereka harus tumbang di tangan Lunox. Okta